Halo guys, selamat datang di review anime. Nah, jadi di review anime kali ini saya akan review manga One Piece chapter 1124. Nah, di chapter kali ini itu menceritakan beberapa hal guys. Nah, yang pertama, Kizaru ini marah kepada Akainu guys. Nah, apakah yang membuat Kizaru ini marah kepada pemimpinnya sendiri? Nah, lalu yang kedua adalah di akhir chapter itu diperlihatkan sebuah siluet seseorang yang tengah menunggu kedatangan Luffy dan kawan-kawan di Elbaf. Nah, lalu siapakah sosok tersebut? Langsung saja guys, kita review manga One Piece chapter 1124. Review manga One Piece chapter 1124. Nah, di chapter kali ini itu diberi judul Taman Bayi. Nah, di chapter kali ini itu diperlihatkan cover story yang memperlihatkan Yamato yang sedang melindungi seorang wanita guys. Nah, entah dia ini melindungi wanita ini dari apa guys? Pastinya adalah dari mara bahaya guys. Nah, langsung saja kita ke awal chapter kali ini. Nah, di chapter kali ini itu diawali dengan memperlihatkan kapal dari Morgans, yaitu pembawa berita guys. Nah, di sini langsung saja kita baca guys. Ayo kita beraksi. Kita baru saja disuguhkan berita yang besar. Ambil kekuatan mereka, gambarkan masa depan yang paling suram. Gunakan keputusasaan mereka untuk mencetak lebih banyak koran, kata si Morgan. Nah, lalu VP menjawab, itu menjijikan. Bahkan Vegapunk saja menunjukkan optimisme. Dengan nada marah, si Morgan mengatakan, jangan ikut campur, gadis kecil. Aku akan mengekspos semua jika kau tidak diam. Dan si Vivi pun juga membalasnya, ada apa denganmu, dasar pembohong berbulut lebat? Tidak ada satupun yang akan mendengarkanmu. Vivi dan juga Morgan ini bertengkar guys karena berbeda argumen atau pendapat. Nah, si Whipple yang melihat pertengkaran mereka guys ini sangat terkejut. Dia mengatakan, hey Pipi-chan, kita tidak mau membuat dia marah kan, dan kehilangan satu-satunya tempat aman kita kan. Jadi si Whipple ini mencoba untuk menenangkan Vivi guys supaya tidak bertengkar dengan si Morgan, karena satu-satunya tempat mereka untuk bersembunyi saat ini adalah di tempatnya Morgan saat ini. Nah, di sini Morgan mengatakan, kita tidak bisa melewatkan ini. Bahkan kebenaran sangat menarik saat ini. Seluruh dunia tenggelam. Aku berada di langit, jadi era baru yang akan datang ini sempurna untukku. Aku harap kau tidak akan menyesali perbuatanmu padaku, putri. Lalu Putri Vivi menjawab, tidak mungkin. Jika dunia akan berakhir, aku tidak akan bersujud hanya untuk menyelamatkan diriku sendiri. Lalu Morgan dengan gembiranya tertawa, hahaha. Dia mengatakan, lihatlah seluruh berita yang bisa kita pilih ini. Yonko Blackbird versus Traveler Law, Yonko Shanks versus Ustaz Kapten Kid, dan Yonko Topi Jerami membunuh Dr. Vegapunk dengan kejam. Nah, Vivi ini tidak menerima berita tentang Yonko Topi Jerami ini membunuh Dr. Vegapunk. Ia pastinya berpikir itu tidaklah mungkin seseorang Mugiwara itu membunuh Dr. Vegapunk. Dia mengatakan pembohong kepada Morgan. Nah, lalu kita beralih ke bagian Egghead setelah insiden Hosoku Raja guys, yang membuat para angkatan laut ini pingsan guys. Walaupun tidak semuanya, masih ada Kizaru yang berdiri tegak guys. Nah, di sini Kizaru ini menjawab panggilan dari si Akainu. Akainu mengatakan, jangan bilang semua orang mati. Lalu Kizaru menjawab, kau berisik sekali ya. Akainu yang mendengar itu kesal. Dia bertanya, Borsalino, kenapa kau yang mengangkat teleponnya? Apa yang terjadi kepada yang lain? Ia sekali mengatakan, apa yang terjadi? Egghead. Lalu Kizaru menjawab, yang mengatakan, mereka semua pingsan dan mulut mereka berbusa.
Dan Akainu lagi bertanya, bagaimana dengan Saint Saturnus? Apa dia baik-baik saja? Bagaimana dengan sumber tenaga? Apa ada target kita yang melarikan diri? Nah, lalu si Kizaru menjawab, aku akan menyuruh yang lain memberimu detailnya ketika mereka bangun. Nah, si Akainu lagi mengatakan, sebaiknya kau tidak bermalas-malasan lagi, Borsalino. Si Akainu ini itu mengira si Kizaru ini itu bermalas-malasan. Lalu si Kizaru menjawab, hei Sakatsuki, aku penasaran, apa kau pernah harus membunuh sahabatmu? Ekspresi Akainu di sini tuh tampak bingung. Nah, lalu di sini diperlihatkan flashback antara Kizaru dan juga Vegapunk, guys. Nah, jadi mereka ini dari dulu tuh mereka itu bersahabat, guys. Oh, jadi di flashback ini itu awal perkenalannya si Kizaru dan juga si Vegapunk. Yang di flashback ini mengatakan, itu kepalamu yang besar, aku dari angkatan laut, namaku Borsalino. Kau membayarku berapa? Kata si Vegapunk, penangkapan ini hanyalah sandiwara. Kalian menginginkan otakku bekerja untuk kalian kan? Jadi berapa banyak dana yang akan kalian keluarkan untuk penelitianku? Hehehe, kau orang yang menarik ya. Jadi itulah awal mula perkenalan antara Kizaru dan juga Vegapunk. Nah, dari situlah mereka itu bersahabat, guys. Lalu di sini Kizaru mengatakan kepada Vegapunk, apa yang akan kau lakukan dengan tempat ini? Vegapunk mengatakan, aku akan menamainya Egghead. Nah, jadi di sini juga pula awal terbentuknya Pulau Egghead. Nah, di sini ternyata si Kizaru, Sentomaru dan juga Kuma di sini itu membantu Vegapunk dalam membangun Egghead di sini, guys. Ya, di sini mengatakan saat kita selesai ini akan menjadi pulau dari 500 tahun di masa depan. Bantu aku, Borsalino. Hei, kau tahu aku ini Laksamana sekarang kan? Kata si Kizaru. Memang dulu itu Kizaru, Sentomaru dan juga Kuma ini itu mereka tuh membantu si Vegapunk ini itu membangun Egghead, guys, Pulau Egghead ini. Nah, disitulah mereka ini bersahabat, guys. Nah, akan tetapi si Kizaru ini itu malah disuruh untuk membunuh si Vegapunk, sahabatnya sendiri. Jadi si Kizaru ini itu sangat berat, guys, untuk membunuh si Vegapunk ini. Akan tetapi ia tetap saja melaksanakannya, walaupun ia harus membunuh sahabatnya sendiri. Itulah bentuk loyalitas dari si Kizaru terhadap pemerintah, guys. Nah, si Kizaru ini itu mengatakan kepada si Akainu, kau pikir aku bermalas-malasan? Sakatsuki, kalau kau meragukanku, datang ke sini dan lihat sendiri. Dasar tak tahu berterima kasih. Ia mengatakannya dengan marah dan sedih kepada Akainu. Nah, si Akainu yang mendengar perkataan daripada Kizaru ini tak tampak merasa bersalah. Ia mengatakan, maaf atas ucapanku, kawan. Lalu Kizaru mengatakan, lain kali jaga ucapanmu. Nah, kita beralih kepada Lilith, guys. Nah, di sini Lilith ini sudah terbang, guys. Sudah sadar dari pingsannya. Peo, syukurlah. Apa kau baik-baik saja, Lilith? Kata si Nami. Lilith masih tampak kebingungan, guys. Oh, benar, kita ada di kapal raksasa. Tidak heran, semuanya sangat besar. Ini akan sangat pahit untuk berterima kasih, tapi kami harus memberitahumu. Kami tidak bisa menyelamatkan para Vegapunk yang lain. Tolong maafkan kami, kata Nami. Lalu Nami menjelaskan kepada Lilith. Ia mengatakan, Atlas memukulmu sangat keras, jadi tidak mengejutkan kalau kau kebingungan. Lalu Lilith mengatakan, begitu ya? Tidak apa-apa, aku sudah mendengar tentang semua yang terjadi. Sanji dengan ekspresi yang terkejut mengatakan, dengar? Dari siapa? Ia bertanya pada Lilith. Nah, lalu tiba-tiba Lilith ini menangis dengan sangat keras, guys. Ia mengatakan, aku hanya perlu menangis sebentar. Lalu Usopp di sini
bertanya kepada Lilith. Ia mengatakan, bagaimana bisa kau Vegapunk yang jahat? Nah, setelah menangis, Lilith mengatakan, hei, aku lapar. Si Lilith ini dari menangis tiba-tiba langsung lapar, guys. Nah, teman-temannya mengatakan, cepat sekali, ya, kalau kau lapar, para raksasa memberi kita banyak buah. Lalu si Lilith mengatakan, ini pasti karena aku tidak lagi terhubung pada Yor. Jadi si Lilith ini sudah tidak terhubung lagi pada Yor, guys. Nah, lalu si Lilith diperlihatkan buah-buahan yang banyak untuk ia makan, guys. Si Brook mengatakan, hei, suasana di meja itu suram sekali kan? Sialan, kami sudah berjanji untuk menyelamatkan kakek apel. Itu kata Luffy. Nah, terlihat di sini Luffy memakan buah-buahan yang banyak, guys. Tapi ia kelihatan sedih. Nah, lalu si Chopper di sini mengatakan, Luffy menyalahkan dirinya tentang apa yang terjadi. Dia sangat sedih. Dia cuma makan 5 anggur. Itu sudah banyak. Lalu si Lilith mengatakan, begitu ya, jadi Luffy merasa bersalah. Tapi tidak apa-apa, aku baru saja mendengar tentang itu dan aku yakin. Nah, si Sanji mengatakan, apa maksudmu mendengar itu? Ia bertanya kepada Lilith. Nah, lalu Lilith menjawab, beberapa waktu yang lalu aku menangis karena aku sedih akan kematian semua orang. Tetapi itu semua hanyalah masalah sudut pandang. Ini kebenarannya. Jadi singkatnya, semuanya masih hidup. Nah, akibat perkataan daripada Lilith itu, Chopper, Luffy, Usopp, Sanji, Brook, dan Nami ini semuanya terkejut, guys. Ia menjawab. Ia mengatakan, apa? Nah, si Lilith di sini mengatakan, meskipun jika mereka mati secara fungsional, kru lainnya bertanya, guys, aku tidak mengerti. Mereka jadi hantu? Nah, lalu Lilith menjawab, jadi yang ingin aku katakan, kau menempati janjimu kepadaku. Jadi jangan murung, Luffy. Jadi cuman itu yang Lilith katakan. Tapi yang Lilith maksud, guys, ya, tentang mereka semuanya masih hidup itu penjelasannya entah itu seperti apa, guys. Masih belum dimengerti tentang maksud dari si Lilith mengatakan semuanya masih hidup, atau apakah yang dimaksud Lilith semuanya masih hidup ini semua ingatan yang ada pada Vegapunk asli itu didapatkan oleh si Lilith, dan juga eksperimen-eksperimen dan juga ilmu-ilmu itu didapatkan oleh si Lilith ini. Ya, mungkin bisa jadi. Nah, lalu kita beralih kepada Luffy, guys. Nah, Luffy di sini sudah tampak bersemangat, guys, dan juga para raksasa yang lainnya melihat Luffy ini bersemangat, tampak gembira, guys. Si Luffy ini mengatakan, hei para raksasa, terima kasih karena telah menolong kami. Nah, di sini mereka ini berpesta, guys. Nah, lihatlah gelasnya para raksasa, guys. Wah, gila. Malahan gelasnya itu lebih besar daripada Luffy, guys, ya. Kita lihat di sini. Nah, lalu di para raksasa ini mengatakan, aye, jadi kau sudah bersemangat sekarang. Kalau begitu, ayo kita berpesta. Bawa makanan ke sini dan juga bawa juga dirinya. Si Usopp di sini mengatakan, Zoro, Luffy sudah. Nah, para raksasa di sini yang berpesta ini mengatakan, aku sudah menantikan ini. Silakan makan. Kata Step yang membawa makanan, guys. Terlihat sini Robin dan juga si Chopper. Robin mengatakan, jika kita akan pergi ke Elbap, kita mungkin akan bertemu Saul. Chopper mengatakan, itu bagus, Robin. Nah, di sisi lain tampak Luffy yang sedang bersemangat makan, guys. Para raksasa mengatakan, ayo mulai bersulang topi jerami. Vegapunk bilang, siapapun yang menemukan One Piece akan menguncang dunia, kan? Dia bertanya kepada Luffy. Ya, dan menurutmu siapa yang akan menemukannya dan menjadi raja bajak laut? Lalu Luffy menjawab, hei, itu alasanku untuk berlayar. Nah, terlihat di sini, guys, semuanya bersulang, semuanya bergembira, dan mereka akan menuju ke Elbaf. Dan Luffy mengatakan, dan aku tidak peduli apakah kalian bersamaku atau tidak, karena aku pasti akan menjadi raja bajak laut. Yeah, bersulang.
Dan begitulah kapal ini berlayar menuju ke arah timur laut. Mereka berpesta dengan gembira. Pulau para raksasa yang telah lama dinanti-nantikan, negeri Elbaf yang terkenal. Mereka akan ke sana. Nah, lalu guys, di akhir chapter ini itu diperlihatkan siluet seseorang yang sedang menunggu mereka, guys. Nah, ia mengatakan di sini, "Datanglah." Lalu, siapakah orang yang menunggu mereka di Elbaf ini, guys? Nah, itulah tadi cerita chapter manga One Piece chapter 1124. Nah, jangan lupa subscribe YouTube channel FX Sugoi agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita manga selanjutnya, guys.